Tetapi pendekatan pangan yang kolosal, bersifat massal itu baru kali ini akan dilakukan oleh pemerintah baru Prabowo Gibran. Jadi saya berharap banyak bahwa capaian yang akan dicapai nanti benar-benar mempunyai kemampuan untuk menurunkan persoalan-persoalan gizi dan stunting, baik pada anak-anak balita maupun pada usia-usia sekolah selanjutnya. Berarti memang dikarenakan daerah-daerah di Indonesia itu sangat beragam gitu ya, Prof. Ya. Jadi kita tidak bisa memang hanya rely atau menggantungkan pada yang bisa diproduksi oleh petani-petani. Ya, betul. Mungkin dari Prof sendiri, menurut Prof sendiri nih, untuk ini memang upaya peningkatan status gizi di Indonesia memang sangat penting gitu ya untuk dilakukan gitu ya. Apakah ada target yang mungkin dari Prof sebagai ahli, sebagai pakar gizi sendiri gitu ya, kayak target dalam 5 tahun terakhir gitu untuk peningkatan gizi di Indonesia itu bagaimana gitu? Apakah ada target tertentu gitu, Prof? Ya, kalau kita berkaca pada pemerintah lama, sebenarnya misalnya target problem stunting itu harus turun sampai 14%, ya. Jadi kalau kita melihat data-data yang sekarang ada, tahun 2018 sampai 2023 itu penurunan stunting memang cukup signifikan, ya, sekitar 9%. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau sekarang posisinya adalah 21,5%, turun ke 14%, berarti turun sekitar 7%, itu akan bisa dicapai di dalam 5 tahun yang akan datang. Karena penurunan stunting itu mungkin hanya sekitar 1-2% per tahun, ya. Oleh karena itu kalau nanti pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa melaksanakan program-program gizi yang lebih intensif, maka saya kira target 14% itu bisa tercapai. Apalagi WHO sebenarnya hanya mengatakan suatu negara dikatakan mempunyai problem gizi masyarakat apabila stuntingnya di angka 20%. Nah, sekarang 21,5% turun ke 19% itu harusnya mudah. Nah, sehingga dalam 1-2 tahun stunting itu sudah bisa 18-19%, dan itu berarti kita sudah bisa mengatakan problem kesehatan masyarakat, gizi masyarakat itu sudah relatif sudah dapat diatasi. Memang cukup amanah yang besar gitu ya, Prof, untuk menurunkan angka stunting gitu yang tidak cukup mudah dengan tantangan-tantangan kita yang banyak dihadapi gitu ya di Indonesia. Mungkin tadi saya mendengar Prof menyebutkan terkait Badan Gizi Nasional ya, Prof. Gitu. Itu setahu saya itu Badan Gizi Nasional adalah suatu lembaga atau mungkin formasi yang dikhususkan untuk program makan bergizi gratis ini atau bagaimana ya, Prof? Ya, kita mengamati bahwa setiap negara tentu saja mempunyai lembaga-lembaga yang mungkin berbeda. Ya, kalau di Amerika yang bertanggung jawab terhadap persoalan gizi itu adalah USDA atau Kementerian Pertanian. Di Indonesia sejak zaman reformasi atau bahkan Orde Baru dan seterusnya, itu kita menempatkan persoalan gizi itu menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Padahal PR Kementerian Kesehatan juga sangat banyak. Nah, oleh karena itu di akhir pemerintahan Jokowi yang membentuk Badan Gizi Nasional itu merupakan terobosan yang sangat luar biasa dan harus diapresiasi karena program-program gizi akan bisa lebih fokus untuk mengentaskan persoalan-persoalan stunting, gizi kurang dan gizi buruk. Dan ini tentu saja menjadi PR yang cukup berat ya bagi Badan Gizi Nasional, apalagi ini merupakan badan baru ya, di mana kelembagaan di daerah juga belum ada, dan oleh karena itu mereka memang harus berupaya ekstra keras. Dan tentu saja persoalan gizi tidak melulu dipecahkan oleh Badan Gizi Nasional, karena Kementerian Kesehatan pasti juga masih ikut terlibat ya. Kemudian kementerian-kementerian lain yang selama ini melakukan program yang disebut dengan sensitif program itu pasti juga akan tetap melakukan program-program gizi untuk mengatasi persoalan gizi seperti stunting dan sebagainya. Jadi tentu saja kerjasama lintas sektor itu masih akan menjadi fokus untuk pengentasan persoalan gizi. Hanya saja nanti kita belum tahu leading sektor yang ditunjuk pemerintah itu siapa. Ya, kalau sebelumnya ini kita mengetahui bahwa BKKBN adalah leading sektor untuk pengentasan stunting.
Jadi memang penting ya untuk lintas sektor, baik itu secara pertanian, pendidikan, ataupun lembaga-lembaga baru atau seperti Kementerian Kesehatan ataupun Badan Gizi Nasional sendiri. Ya. Mungkin khusus pada Badan Gizi Nasional sendiri, kan Badan Gizi Nasional dari awal mungkin sudah direncanakan terkait fungsinya gitu ya, kedepannya gimana gitu. Mungkin kedepannya fokus pada program makan gizi gratis ini, makan bergizi ini. Ya. Nah, menurut Prof sendiri, tantangan apa yang akan dihadapi, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Badan Gizi Nasional sendiri untuk menghadapi atau untuk upaya pengentasan permasalahan gizi di Indonesia? Ya, pertama adalah bahwa Badan Gizi Nasional itu mempunyai target atau sasaran yang sangat luar biasa besar. Lebih dari 80 juta orang termasuk anak-anak. Ya. Yang kedua adalah bahwa karena kelembagaan yang belum sampai ke bawah, maka tentu akan dibentuk ya. Mungkin lembaga baru atau personel-personel baru yang mereka tentu saja juga menjadi orang-orang baru yang harus memahami apa yang harus dilakukan oleh BGN, termasuk sarjana penggerak pembangunan ya, lulusan-lulusan dari universitas ya yang baru saja lulus dan mereka kemudian direkrut menjadi bagian dari kelembagaan Badan Gizi Nasional. Itu adalah hal-hal yang selama ini sudah dilakukan ya untuk persiapan menyongsong program di tahun 2025 nanti. Dan tentu saja saya yakin dengan tekad kuat pemerintah untuk melaksanakan amanah ini itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan tentu perlu dukungan dari lintas sektor ya untuk mewujudkan keberhasilan dari apa yang sudah diamanahkan oleh Badan Gizi Nasional untuk membantu persoalan-persoalan gizi secara nasional, dan itu insya Allah akan bisa dilaksanakan. Memang menarik sekali ya tentang Badan Gizi Nasional ini. Memang ini gebrakan yang cukup besar gitu ya, apalagi membuat lembaga yang baru banget gitu untuk menjalani program ini. Baik, kalau untuk Badan Gizi Nasional sendiri berarti proses rekrutmen stafnya itu bagaimana, Prof? Apakah ada keterlibatan akademisi juga atau cukup memang praktisi aja atau bagaimana ya, atau campuran? Ya, saya kira selama ini akademisi sudah terlibat di dalam penggodokan Badan Gizi Nasional terkait dengan fungsi-fungsi yang akan dilakukan ya, bahkan panitia pengarah di dalam Badan Gizi Nasional itu salah satunya adalah akademisi, dan itu penting ya melibatkan akademisi yang memahami persoalan-persoalan gizi sehingga arah dari implementasi program Badan Gizi Nasional nanti bisa benar-benar diarahkan oleh akademisi yang duduk di panitia pengarah ya. Dan tentu saja di level panitia pelaksana ya atau orang-orang yang langsung di bawah Badan Gizi Nasional itu pasti akan melibatkan orang-orang gizi, termasuk ketika mereka menyiapkan menu ya, itu adalah kita bisa melibatkan katakanlah Persagi, Persatuan Ahli Gizi Nasional, di mana Persagi ini, Persatuan Ahli Gizi ini bisa berkontribusi di dalam merancang menu di setiap daerah. Persagi ini adalah kelembagaan yang mempunyai cabang di setiap kabupaten provinsi, dan karena sasaran dari Badan Gizi Nasional itu juga siswa-siswa anak balita ibu menyusui yang ada di setiap kabupaten, maka saya kira keterlibatan organisasi profesi semacam Persagi ini menjadi sangat penting. Memang menarik sekali ya, itu Badan Gizi Nasional sendiri itu amanahnya cukup besar gitu. Dan fungsinya juga berbagai macam gitu ya, tergantung tingkat fungsinya itu di mana gitu ya. Ya, menurut Prof sendiri apakah untuk target Badan Gizi Nasional sendiri gitu ya untuk sukses dalam melaksanakan program yang sudah ditentukan, itu realistisnya itu tercapainya itu berapa lama itu, Prof? Dan kira-kira apakah kebijakan pemerintah sekarang itu mendukung ketercapaian program itu dengan waktu yang cukup cepat atau tidak? Kita harus tahu bahwa kalau kita melakukan program gizi itu merupakan investasi SDM berdurasi panjang. Di Amerika School Lunch Program itu ada sejak tahun 1946, sehingga sekarang ini usianya udah lebih dari 70 tahun dan terus ada.
Kemudian program susu nasional itu di Malaysia, di Thailand itu sudah ada sejak tahun 1980-an. Berarti sekarang usianya udah 30-40 tahun. Dan itu terus dilakukan. Oleh karena itu saya juga berharap bahwa program-program gizi di bawah Badan Gizi Nasional ini terus ada pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Sehingga durasi yang panjang dari intervensi itu baru akan mendatangkan dampak positif dari pengembangan SDM yang akan dibangun menuju Indonesia Maju tahun 2045. Sebab kalau kita ini melaksanakan program hanya 5 tahun berhenti, nanti mulai lagi 5 tahun, itu seperti program hit and run yang kemudian dampaknya tidak bisa dirasakan. Dan kita juga harus paham bahwa untuk program-program bervisi SDM ini kita jangan buru-buru mengevaluasi lalu mengatakan program ini nggak berhasil. Karena apa? Karena memang ini dampaknya lama. Ya, jadi oleh karena itu nanti pada saat pengukuran dampak dari keberhasilan Badan Gizi Nasional itu harus disepakati ukuran-ukuran apa yang bisa mengukur dampak dari program ini. Memang itu multifaktorial juga ya Prof, itu untuk bisa berhasil gitu tuh tidak hanya melihat sekali gitu, evaluasi sekali, tapi diharapkan ini bisa menjadi program yang keberlanjutan gitu agar status gizi masyarakat Indonesia juga bisa ditingkatkan jadi lebih baik lagi gitu, bukan hanya standar paling bawah gitu ya, tapi juga bisa lebih baik lagi di atas itu. Dan satu lagi bahwa saya kira pemerintah era Prabowo Gibran ini dengan mengalokasikan dana lebih dari 70 triliun itu adalah sudah menunjukkan keseriusan dari pemerintah baru ini di dalam membangun SDM kita. Karena 70 triliun itu uang yang sangat besar ya. Tetapi itu juga diimbangi sasaran yang juga sangat besar. Dan oleh karena itu mudah-mudahan ya di awal tahun dengan anggaran yang sangat besar ini kemudian bisa memberikan hasil-hasil yang positif ya, dan ini harus dilanjutkan terus sampai 5 tahun ke depan, dan kemudian ketika pemerintahan berganti harus itu menjadi fokus di dalam program-program mengentaskan persoalan gizi. Semoga yang untuk kedepannya ini bisa menjadi program yang berlanjutan dan juga berhasil untuk meningkatkan status gizi Indonesia. Mungkin ini hampir terakhir kali ya Prof gitu. Karena Prof merupakan seorang pakar gizi ya Prof gitu. Mungkin Prof mengerti gitu prioritas utama yang harus diutamakan oleh Badan Gizi Nasional ataupun juga pemerintah gitu agar kebijakan baru ini yaitu pelaksanaan program makan bergizi ini tuh berjalan dengan berhasil gitu ya nanti akhirnya gitu. Itu menurut Prof apa itu prioritas? Ini yang sangat penting dilakukan adalah koordinasi dari level pusat sampai daerah ya. Sehingga di daerah nanti juga memahami apa visi dari Badan Gizi Nasional, yaitu peningkatan mutu SDM melalui bantuan makan bergizi gratis. Dan itu menurut saya untuk mencapai ketepatan sasaran, kalau untuk siswa itu insya Allah bisa ya. Tetapi kalau untuk anak-anak balita itu nanti masih penuh tantangan barangkali di level daerah. Dan ini harus menjadi fokus perhatian dari Badan Gizi Nasional beserta sektor-sektor yang membantu di daerah. Karena apa? Karena di daerah itu pasti keterlibatan PKK, kemudian Puskesmas, Posyandu, itu tidak akan lepas dari program-program yang terkait dengan pengentasan persoalan gizi. Tetapi saya yakin bahwa dengan pergeseran program-program yang sekarang akan dilakukan oleh pemerintahan baru, itu akan menghasilkan dampak yang lebih signifikan ya. Jadi dengan demikian pendekatan sensitif, spesifik, dan sekarang ditunjang dengan food based approach itu akan memberikan daya ungkit yang lebih bermakna di dalam mengentaskan persoalan-persoalan gizi masyarakat, baik di kalangan anak balita, ibu menyusui, ibu hamil, sampai anak-anak remaja di usia sekolah. Itu insya Allah akan bisa dicapai. Baik, terima kasih banyak ya Prof. Ini kita sudah banyak berdiskusi dan juga membahas gitu. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya gitu terkait Badan Gizi Nasional sendiri dan kebijakan baru terkait program makan gratis sendiri, di mana memang pemerintah sendiri itu punya
fokus yang jelas gitu ya terhadap kedepannya Indonesia mau gimana gitu. Memang salah satu fondasi untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia dari Indonesia sendiri adalah salah satunya asupan gizinya. Dan mungkin dari food based approach ini itu salah satu solusi yang cukup semoga ya bisa berhasil gitu ke depannya, dan juga berlanjut sampai nanti ke depannya lagi gitu, tidak berhenti, atau tadi seperti Prof yang bilang itu hit and run gitu ya. Luar biasa sekali ya Sobat Podcast, kita sudah membahas banyak dan mendapatkan wawasan yang cukup banyak gitu ya dari Prof Ali sendiri. Terima kasih Prof atas sharing-sharingnya. Kita telah membahas tentang kebijakan baru yang tadi yang sedang hangat diperbincangkan juga gitu, terkait upaya peningkatan status gizi masyarakat sendiri gitu. Tentu saja semua kebijakan ini itu bertujuan untuk membawa dampak yang panjang gitu ya, dan juga keberlanjutan untuk bangsa kita sendiri gitu. Oleh karena itu kita harap semua upaya-upaya ini dapat memberikan perubahan yang nyata gitu ya untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan juga masyarakat Indonesia sendiri gitu. Dan pastinya peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah penting. Dengan mendukung kebijakan ini, dengan menerapkan pola makan sehat, dan juga mengikuti program-program yang sudah direncanakan, kita dapat ikut andil dan juga berkontribusi untuk membangun masyarakat kita sendiri, membangun bangsa Indonesia sendiri menuju Indonesia maju. Baik, terima kasih sudah mendengarkan Sobat Podcast Gizi Watch. Sampai jumpa di episode berikutnya.